kalau bisa ditutupi kejelekan orang itu. Lalu bagaimana caranya? Tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Perceraian adalah suatu hal yang makruh dalam agama kita, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Jikalau seandainya ada perselingkuhan, ada perceraian di suatu masyarakat kata, bukan hanya public figure, bukan hanya artis saja, bahkan ini sudah terjadi berkembang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Lalu kita menyikapi hal ini ketika ada suatu artis katakanlah mengakibatkan adanya perceraian diawali dengan perselingkuhan. Inilah ada sesuatu yang namanya arahan. Kalau kita bilang kalau ada arahan yang potensi selingkuh, sudah pasti ujungnya perceraian. Akan tapi kita sebagai manusia maka hendaknya jauhi hal itu. Nah, perceraian diperbolehkan tapi hukumnya makruh. Kalaupun tidak ada sebab dan akibat ingin bercerai, haram hukumnya, bahkan suatu dosa yang kita akan dapatkan. Tapi perceraian itu pasti ada asbab dan akibat. Dan akibat itulah yang adanya perceraian. Diperbolehkan kalau seandainya satu sama sudah tidak ada sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian karena melahirkan suatu paksaan rumah tangga, ini boleh perceraian. Itu ada asbab karena dia tidak ada rasa. Yang namanya fitrah cinta, dan Allah mengatakan yuhibbunahum kahubbillahi walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Zuyyina subuh syahwati dan nisa'i wal banina wal qanatil muqaddara. Itu Allah sudah memberikan perhiasan terhadap wanita dan laki sepasang, dua sejoli untuk menikah. Dan oleh karena kita sebagai manusia ini menjaga keutuhan, keharmonisan rumah tangga. Nah, kalau seandainya tidak dijaga rumah tangga kita, kemudian tidak ada keharmonisan, pasti ada potensi yang namanya perselingkuhan, karena tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangga tersebut. Nah, bercerai hukumnya makruh dan tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Perselingkuhan sudah pasti ada kakak ipar dan adik ipar dan kakak ipar. Bukan hanya selebritis saja, bukan hanya public figure saja, elemen masyarakat pun pasti ada potensi yang perselingkuhan. Makanya kita sebagai manusia yang melihat potensi ini maka jauhi. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan. Tapi perselingkuhan itu kan belum terbukti. Ya. Aku dari pihak cowok itu sudah menggugat gitu loh. Itu disalahkan nggak sih dari segi agama? Ada hukum atau disalahkan kan hukum agama itu? Karena cowok itu yang dulu menceraikan seorang istri. Makanya perceraian itu pasti asbab, ada asbab dan akibat. Ada asap pasti ada api, ada api pasti ada asap. Nah, ketika seorang itu ada kesalahan, dia melakukan sesuatu yang namanya zina, katakanlah diawali dengan perselingkuhan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu zina fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya lagi-lagi jauhi yang namanya zina. Zina sudah pasti perselingkuhan, yaitu berbuat yang fatal yang keluar dari koridor agama. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji yang harus kita jauhi. Nah, ketika manusia itu ada melakukan, dia menutupi dengan aibnya, dengan kebenarannya, dengan egonya, lalu dilontarkan statement itu, difitnah si sesuatu yang memang yang ditargetkan. Padahal dia melakukan zina. Hukumnya kita tanya bagaimana? Mendapatkan 3 kezoliman dilakukan oleh dirinya maupun orang yang memang tidak terbukti kesalahannya, atau dia melemparkan karena dia khawatir diketahui mungkin dia melakukan zina, perselingkuhan, dan pada akhirnya kesalahan itu tutupi dengan egonya. Padahal itu benar dia melakukan, lalu dilontarkan kepada orang lain supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada kesalahan baginya, sehingga ada kekhawatiran dengan media sosial, artinya dengan netizen akan menyerangnya, tapi dengan egonya manusia bisa saja membolak-balikan sesuatu yang memang dia melakukan, kemudian dia menutupi kesalahan dengan egonya. Inilah makanya harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa. Kalau sudah melakukan salah, melakukan perselingkuhan, maka harus bertanggung jawab.
gentleman, dan hendaknya dia harus yang namanya islah, wa'asyur bil ma'ruf, islah dengan kebaikan, dengan musyawarah. Kepada siapa? Mungkin dengan istrinya, mungkin juga dengan siapa orang yang dizolimi, sehingga ketika dia mengatakan kesalahan yang dilakukan, insya Allah tidak akan mencuat permasalahan ini sampai kemana-mana. Tapi dari pihak cowok ya, dari suami tersebut, dia tidak mengakui salah, malah malah menceraikan, dan padahal dari istrinya itu kepengen damai, kepengen rujuk, tapi malah digugat cerai. Itu gimana sih? Ya. Seorang istri yang luar biasa gitu. Ya, artinya makanya ketika ada salah satu dari faktor suamika atau faktor dari istrika ketika melakukan kesalahan yang memang keluar dari koridor agama, mungkin seorang suami berselingkuh, berzina, lalu ketahuan oleh istrinya, lalu padahal sang istri ingin rujuk kembali dengan rumah tangga keutuhan kembali, sehingga menutupi kesalahan yang dilakukan antara suami maupun istri. Tapi maka hendaknya ketika ada salah satu istri yang islah, fa'aslu baina akhwatikum, kedua yang saling berseteru, maka damaikanlah. Makanya harus pihak tengah, yang disebut adalah jaksa yang bijak untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga mereka. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Artinya kita memberikan apresiasi kesabaran seorang istrinya, kemudian dia mengetahui baik dan buruknya sosok suaminya, tapi dia rela ikhlas menutupi semua itu, dan dia ingin merujuk kembali rumah tangganya. Ya, artinya ini luar biasa. Oleh karenanya kita doakan saja mudah-mudahan mereka diberikan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tadi bisa juga bilang penuh kesabaran. Tapi kayaknya sepertinya saat sebelum Inara tersebut memviralkan aib suaminya, itu hukumnya seperti apa? Aib suami diumbar ke media bagi seorang istri. Ini kita bicara siapapun yang melakukan kesalahan, ketika melihat kesalahan yang aib itu diketahui katakan lalu diumbar lewat media sosial, ini perbuatan yang sama juga kezaliman. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kalau bisa ditutupi kejelekan orang itu, lalu bagaimana caranya? Tegur, konfirmasi, ditabayun, benarkah dia melakukan sesuatu perbuatan yang memang melanggar kaidah agama atau melanggar syariat agama. Artinya dia ditabayun. Nah, ketika dia dicuapkan lewat media sosial, sehingga akan timbul fitnah, ghibah, namimah, tidak dibenarkan. Karena media sosial itu sangat cepat responsifnya. Ketika salah satu orang ini membuka aib suaminya kah, membuka aib istrinya kah, ketika melakukan kesalahan, ini tidak dibenarkan. Agama menyampaikan wa'ashiruna bil ma'ruf, musyawarah itu yang terbaik, itu yang benar dalam agama kita. Yang sampai mencuap di media sosial, lalu serang dari sana, serang dari sini. Kalau bisa ditutupi aib, selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai jalur ini bukan hanya di dunia, nanti jalurnya ketemu sampai akhirat. Tapi malah yang ibaratnya yang wanita yang dituduh pelakor tersebut menyerang balik ke Virgon dan ke Inara. Dia bilang tidak sama sekali ada hubungan apa, malah hubungan cuma sahabat untuk ini. Dan akhirnya Inara sendiri, pihak istri tersebut minta maaf ke pihak cewek yang dituduh sebagai pelakor. Ini gimana saat kayak ada blunder gitu, kayak ada salah paham. Makanya di agama kita perlu adanya tabayun dan tabayun kepada narasumber. Jangan katanya. Kalau katanya ini jadi fitnah, ghibah, namimah, akan mencuap, akan menjadi besar. Semua orang akan mengetahui kejelekan, keburukan rumah tangga tersebut. Artinya ketika kesalahan dilakukan, atau mungkin dengan selingkuhannya, lalu sang istri mengetahuinya, lalu dikonfirmasi, justru dia sang istri memaafkan kesalahan si cewek yang udah menyelingkuh, yang suaminya selingkuh, yang selingkuh dengan cewek tersebut. Ini kan luar biasa. Tapi ada asbab, ada akibat. Kenapa dia bisa memaafkan? Bisa jadi kesalahan, ada sesuatu di dalam koridor rumah tangganya. Oleh karenanya ketika ini terjadi, kita sebagai orang yang melihat, sebagai kata netizen, sebagai masyarakat,
yang melihat hal ini terjadi, yang berkembang di media sosial, yang mencuap dalam rumah tangga tersebut, maka kita jangan ikut-ikutan, jangan ikut merespon. Yang ada kita ngedoain, doain yang baik-baik, doain yang cakep-cakep. Jangan kita gibah lagi, kita namimah lagi, kita fitnah lagi, padahal kita nggak ada saksi. Di situ kita bukan orang yang menjadi saksi, yang melihat dengan kepala kita, yang menyaksikan, yang mendengarkan, maupun di saat kejadian tersebut. Haram hukumnya. Kita sebagai netizen masyarakat doain saja, dan agar rumah tangganya utuh kembali. Meskipun dalam agama itu disampaikan at-talaqu marratain fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Artinya tolak itu terbagi dua dan boleh rujuk kembali ketika Anda sudah tidak asyik dan rumah tangga tidak have fun, tidak enjoy. Tapi berpisahlah dengan yang baik-baik. Meskipun ingin rujuklah yang baik-baik tanpa harus mencuap ke media sosial. Akibat dampaknya psikis yang terjadi kepada siapa? Anaknya, kepada orang tuanya, kemudian pada mertuanya, para saudaranya. Masya Allah, ini nggak baik. Kalau berdoa seperti ini akan menjadi bala dan musibah yang dapatkan dari rumah tangga tersebut. Apa? Tidak ada kebaikan. Yang ada adalah sesuatu dampak dari efek yang kurang baik. Nah, dan bagi untuk para netizen juga nih, kan ibaratnya mencaci maki seorang Mama Virgon yang katanya sudah Mama kan juga malah menyalahkan kayak udah hijrah juga udah gini kok malah begitu gini. Untuk netizen gimana nih Ustaz, untuk menurut Ustaz pandangan orang hijrah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang hijrah, berpindah sesuatu yang terpuruk, kemaksiatan, kezaliman, perzinahan, mabuk-mabukan, judi, kemudian doyan yang namanya heroin, yang narkoba dan sebagainya. Di hijrah tuh alladzina hajaru wa jahadu dengan sungguh-sungguh, bi amalihim dengan hartanya, bi anfusihim dengan jiwanya. Artinya perubahan ini adalah sesuatu yang mendatangkan ampunan Allah. Sampai Allah mengatakan hanya orang terpilih, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah di sisi Allah. Akan suatu akan dijaga, diselamatkan, bahkan bukan hanya dijaga, diselamatkan, akan tapi Allah akan berusaha menjaga yang terbaik dengan rahmatnya. Artinya kita ini sebagai netizen, lagi-lagi ketika ini mencuat, doain saja. Karena orang hijrah itu tantangannya berat sekali. Karena tidak mungkin orang hijrah itu ujiannya wanita, kedudukan, harta. Sama seperti saya pun ketika ingin namanya seorang tokoh berusaha untuk hijrah kembali supaya ingin sadar, introspeksi. Tapi tidak semulus itu. Ujian, hambatan, rintangan itu pasti ada bagi orang hijrah. Ini efek dampak ketika orang sudah hijrah, salah satu public figure, artis. Ini efeknya luar biasa netizen ini. Tapi mudah-mudahan beliau yang memang hijrah sebetulnya adalah penuh harus dengan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Ketika ada hujatan-hujatan dari netizen, masyarakat dan tentunya, maka itulah orang hijrah harus siap menerima konsekuensi dan risikonya ketika ada sesuatu fitnah yang terjadi. Ada salah satu lagi nih, ya kan, yang membedakan. Ada salah satu itu artis ditalak melalui hukum agamanya apa sih? Hukum melalui WhatsApp. Oh gitu. Nah, talak ini terbagi ada dua. Ini kata Potuti. Talak ini terbagi ada dua. Apa itu talak? Ada talak sorry. Talak sorry itu adalah redaksinya sangat jelas. Sangat jelas. Contoh umpamanya lewat by telepon, WA, SMS, atau lewat DM, chatting, atau lewat katakan lewat kakak ipar, lewat adik ipar, atau lewat mertuanya, ibu. Kemudian saya ingin menceraikan anak ibu, atau lewat kakak ipar, saya tuh sudah tidak asyik lagi, maka saya pulangkan dia. Itu namanya talak sorry. Redaksinya sangat jelas. Nah, kalau talak kinayah adalah talak sindiran. Tadi lewat sesuatu yang memang telegram dan sebagainya.
dan itu udah jatuh talak. Nah kalau talak bain ini yang memang udah talak 3 katakanlah, sudah nggak boleh rujuk. Nah ketika ini mereka ada talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Tadi sebutkan at-talaqu marratain fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Artinya ketika mereka sudah talak 2 masih bisa rujuk. Akan tapi kalau talak bain yang namanya saya talak kamu, saya talak, itu jatuh talak, maka haram hukumnya balik kembali karena statusnya sudah talak bain, talak kubro. Dan itu ketika mereka rujuk haram, harus ada mereka menikah kembali kepada laki-laki lain, sang cewek. Kalau cowok mah nggak jadi masalah. Nah inilah maka hendaknya hati-hati. Tapi pernikahan itu nggak secara di KUA, tapi secara sirih, ya kan? Iya. Dan pun juga talak itu juga dengan kasus yang tidak baik dalam arti pertengkaran dan dia dengan egoisnya melalui WA, itu sah nggak sih sebenarnya? Ya kalau yang namanya nikah tuh nggak ada nikah siri sebenarnya, ada nikah syar'i. Lagi-lagi masyarakat, para netizen, siapapun ada berarti tidak ada pernikahan siri. Kalau pernikahan siri berarti pakai siri dong, iya kan begitu? Ya udah nenek-nenek. Tapi kalau talak yang namanya pernikahan itu pernikahan syar'i, ada apa sih di situ? Ada yang namanya wali dari pihak perempuan. Ini rukun-rukunnya nih, syarat-syarat rukun dari pernikahan. Yang kedua adalah mahar. Yang ketiga adalah saksi. Yang keempat adalah saksi dari laki-laki. Wah, dan itu harus ada, dan 5 rukun ini syarat daripada rukun pernikahan ini sah. Nggak ada nikah siri, nggak ada nikah syar'i. Meskipun itu ditalak ya talak syar'i. Ketika ada yang namanya dia pakai WA dan sebagainya, tetap aja dia udah menikah dengan syar'i. Bedanya tidak diakui statusnya di negara kita, tidak ada diakui dengan data-data yang memang buku nikah. Tapi dalam agama sah pernikahannya karena pernikahannya adalah pernikahan syar'i. Sah, tapi dalam posisi wanita itu mengungkit harta gono gini atau mengungkit pembayaran, itu dibenarkan nggak sih? Ya kalau di agama kita itu ya adalah antar rodhi bainahuma. Keduanya satu sama lain saling ridho. Ketika itu dimiliki dengan jadi payah, umpamanya mobil, patungan, kulkas, 28 pintu, kata Bang Sabta, ini patungan. Kemudian punya kantor, punya tanah, punya sesuatu yang memang dimiliki, tapi bukan pribadinya, tapi dimiliki oleh kedua insan yang bercinta ini untuk memberikan perubahan rumah tangganya agar mendapat finansial, mendapatkan fasilitas duniawi. Dia mencapai jeripaya itu yaitu dengan bentuk bersama-sama. Bagaimana bagiannya disebut gonogini, bagi rata. Tapi suaminya mbok ya harus jangan sampai ketika harta gonogini ini dia tahu dan paham bagi hasil, tapi yang dia punya anak tanpa anak ya tinggal dipisahkan aja, tapi dengan adil di situ. Tapi sang suami mestinya mengalah. Tidak semuanya diberikan kepada suami, tapi suaminya mengalah, yaitu seperberapa diberikan kepada istrinya. Gitu. Kalau bisa, gonogini ini tidak sepenuhnya kepada suami, tapi suami kan kesenangan itu tidak akan bisa mampu membayar kenikmatan ketika seorang istri melayani hajat daripada suaminya. Umpamanya berjima, bersetubuh katakanlah, itu kenikmatan yang nggak bisa dibayar oleh seorang laki-laki kepada perempuan, nggak ada. Dan itu agama menyelesaikan urusan seperti itu. Kalau bisa sang suami ikhlas, nggak sepenuhnya dimiliki, ya ngalah aja, Allah ganti. Tapi kalau ini kan dari pihak ceweknya yang menuntut, yang menuntut dalam arti kata pihak Pak Ustadz bilang cowoknya ikhlasin, tapi ini sekarang kebalik, malah ceweknya yang menuntut untuk kembalikan harta atau bayaran. Kok gitu? Nah ini diminta sama dia. Iya, jadi selama itu berapa tahun, berapa bulan dia melakukan hubungan itu, anggap aja dia bayar. Itu gimana? Bayar ke suaminya. Istrinya minta.
karena lakinya tidak ada kerjaan kayaknya, yang lebih kaya istri gitu. Ya itu kan lagi-lagi karena didominasi oleh istrinya, kekayaan itu sumber rezeki. Tiba-tiba ya haknya dia. Ya ini salah satu teguran. Ini warning ketika seorang wanita, seorang istri disakiti itu artinya mereka ya seperti itulah cara penyelesaiannya, rasa sakit hatinya, apalagi hasil itu didominasi oleh harta istrinya, ada hak dia ya dia ambil aja, meskipun sang suami nggak ada kerjaan dari awal karena dompreng mungkin ataupun apalah, dia lebih tinggi kekayaannya ketimbang suaminya, maka ketika ada perceraian ya wajib seorang istri mengambil sebagian hartanya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sah. Dan terakhir Ustaz, kalau suami dan istri saling membongkar aibnya masing-masing dalam proses perceraian, itu bagus nggak sih Ustaz? Dalam agama kita tetap saja tidak dibenarkan, karena bagaimanapun saling membongkar aib satu sama lain, kekurangan, kelebihan dijadikan satu dalil, lalu dihajar lagi, sama-sama dihajar lagi, nggak ada habis-habisnya, saling serang, menyerang, nggak ada habis-habisnya. Lalu yang bisa mendamaikan siapa? Orang yang dipercayakan, itu tokoh agama yang memang dia hormati, yang dikagumi, yang merasa lebih tua dengan ilmunya, dengan kebijakannya, itu harus hadir untuk menyelesaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru, yang membongkar aibnya satu sama lain. Harus di stop ini. Dan kita yang menonton, imbasnya kita juga dosa nanti. Stop lah dengan apa netizen yang baik-baik. Kirim, ya kalau bisa kalian berdua damailah, itu cakep. Kita netizen ini doain saja, yang sampai kita katain tuh dia, serang, kita lewat cibiran-cibiran itu kan, cuitan-cuitan itu, dan padahal dia berdoa segala macam, itu kembali ke dia nih, dia dapat dosa juga, dapat ghibah, dosa dapat tidak, masya Allah. Oleh karenanya kedua public figure ini saya sarankan, bagi saya pribadi, damaikan. Kalian rujuk kembali, stop permasalahan ini, karena malunya minta ampun. Ini bukan hanya Indonesia yang menonton, tapi global, secara global, bukan hanya nasional tapi internasional. Karena public figure ini bukan hanya dikenal di nasional saja, tapi dunia internasional. Ketika ini cibiran meledak, kompor meleduk, katakanlah didengar nih sampai luar. Ini kemalunya luar biasa, malu orang tuanya, anak, psikisnya itu bukan hanya dua emosi saja nih dua orang ini, tapi juga bisa memberikan frustasi, depresi yang luar biasa, beban psikis. Nah oleh karena tutuplah, saling damai, satu sama lain saling ketemu, pasti sesuatu yang namanya permasalahan pasti ada solusinya. Kalau seandainya kedua belah pihak ini menurunkan egonya, pandanglah mereka yang baik, sang istri pun memandang yang baik-baik, jangan memandang kelemahannya. Kalau ingin damai, maka stop itu, maka yang ada kita melihat kedua ini yang saling melebihkan. Kalau saling melebihkan kebaikannya, dia pernah nolong saya, sang istri pun suami saya pernah nolong saya dalam keterpurukan, kemudian saling menghangat, itu yang harus diingat, sehingga ego-ego ini turun, sehingga nggak saling menyerang muka aib, nggak dibenarkan, nggak ada untungnya, keduanya hanya rugi, jadi tontonan. Tonton bagi siapa? Para netizen. Ada yang seneng, ada yang gembira, bahkan ada yang ketawa, bahkan ada yang tepuk tangan, syukur, loh kan kita rugi. Kalau syukur dapat harta nggak apa-apa, ini kita syukur ditepuk tangan dari sesuatu yang memang fatal akibatnya berdua belah pihak ini rugi kedua-duanya. Begitu, mudah-mudahan kedua belah pihak ini yang lagi saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah, Allah berikan rahmat, dan Allah bimbing, Allah istiqomahkan, dan Allah jadikan kedua belah pihak ini damai dengan rahmat Allah, jauh dari bala musibah. Allah tutup aib keduanya, dan tentunya Allah berikan kebaikan-kebaikan pahala yang saat ini upaya untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua belah pihak ini selalu sehat walafiat, panjang umur, dan lekas dalam kebaikan. Damai, damai, damai. Selamat, 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 bahagia, sakinah di dunia dan sampai akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat.